Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati guru kita bersama Al-Habib Muhammad Bagir bin Syekh Abi Bakar bin Salim, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Orang tua kita Al-Habib Alwi Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa hafizahu wa ra'ah. Kepada para asatidzah, ada Ustaz Syarif, ada Ustaz Ismail, ada Habib Alwi, Ustaz Irsyad, dan semua hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di zaman yang kita hadapi saat ini, khususnya di Ternate, masih diberikan anugerah oleh Allah taala membaca kitab-kitab para ulama terdahulu. Ya, kitab Zubat, kemudian syarahnya itu Ghayatul Bayan, ditulis oleh Imam Romli Syamsuddin. Kalau Syamsuddin anaknya, kalau Syihabuddin ayahnya, jadi anak sama ayah ini ulama. Di Ternate ada gelar juga Syamsuddin Habib Muhammad bin Abdurrahman Albar. Jadi saya anjurkan hadir di majlis Al-Habib Bagir, mengajar kita fikih, hukumnya wajib. Belajar ilmu fikih hukumnya wajib. Hadiri majlis beliau, belajar kitab fikih. Apalagi beliau ini lulusan Ribat Tarim yang terkenal di dalam masalah fikih, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Nah, kita ini harus terus belajar. Jangan merasa sudah pintar, na'udzubillah min zalik. Itu dikatakan oleh Sa'id bin Zubair, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama, fa idza taraka ilma wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima indahu kana ajhal ma yakun. Orang senantiasa berilmu kalau dia terus belajar. Kalau sudah merasa cukup dengan ilmu yang ia miliki, maka dia adalah orang yang paling bodoh yang ada di muka bumi ini. Jadi ilmu ini wajib. Ilmu fikih ini wajib. Kemudian bukan sekedar ilmu fikih diajarkan, tapi punya pertanggungjawaban sanad. Nah, itu terpenting juga. Apalagi Al-Habib Bagir ini belajar kepada Al-Habib Salim Asy-Syatiri, yang terkenal dengan julukan Sultanul Ulama, yang mumpuni sekali di dalam fikih mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lainnya. Nah, terkait judul yang luar biasa yang ditulis oleh Imam Romli itu, Ghayatul Bayan, puncak dari penjelasan, ya, Al-Bayan. Jadi memahami agama ini tidak cukup mengetahui secara teks atau literasi tekstual semata. Karena nanti banyak ketika seseorang hanya mengandalkan teks, dia tidak perlu guru. Inilah yang menjadi problem di zaman kita saat ini. PDF begitu mudah, bisa di download dapat. Tapi mereka lupa bahwa memahami kitab itu tidak mudah. Itu dikatakan oleh para ulama, man kana syaikhuhu kitabah fa khata'uhu aktsaru min sawabih. Orang yang gurunya hanya kitab, hanya buku, tanpa dia berguru, maka salahnya lebih banyak dari benarnya. Salah baca hadis. Beli buku, dia baca itu hadis, al-habbatu sauda syifa'un min kulli da'il lal maut. Itu betul tuh. Titik 1 di bawah, Pak. Karena tidak pakai guru, beli buku, ternyata ada debu nempel di bawah huruf ba, jadi 2 titik.
Kalau jadi 2 titik artinya al-hayyatu sauda, ular hitam. Gara-gara titik bisa fatal. Kebetulan dia buka praktek juga, pengobatan alternatif. Dia baca ini baru beli buku, ada hadis Nabi al-hayyatu sauda shifaa'un min kulli da'. Dia ambil ular hitam, pasien datang dikasih minum, mati pasiennya. Dituntut, kenapa kau kasih obat ular? Hadis Nabi, saya ambil dari hadis Nabi. Ternyata dicek, gak ada hadis Nabi ular hitam obat dari segala penyakit. Yang ada jinten hitam. Ada debu di situ nempel. Ternyata debunya itu di bawah huruf ba jadi 2 titik jadi ya. Nah, itu kenapa? Karena tadi dia hanya mengandalkan buku, tidak lewat guru. Makanya Ghoyatul Bayan itu sangat penting ya. Puncak penjelasan dalam memahami agama kita itu harus ada guru. Kemudian tadi Al-Habib Bagir mengatakan, ya mazhab yang eksis dan diakui sebagai ahli sunnah wal jamaah di dalam bidang fikih ya 4 itu. Makanya ulama-ulama terdahulu larang kita yang masih muqallid, bukan kelasnya mujtahid. Kita ini kan muqallid aja, ngikut. Itu tidak boleh membaca buku-buku yang standar fikihnya terlampau tinggi seperti Muqarnatul Madzahib. Ini bahaya nih. Ada kitab fikih sunnah misalnya. Di situ kan tidak bermazhab. Akhirnya yang baca sudah ramkam puji. Oh, kayaknya ini saya sudah bisa tarjih sendiri nih, istinbat hukum sendiri tanpa mengikuti mazhab Syafi'i. Bahkan di dalam kitab Al-Mizanul Kubra ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, di situ walaupun beliau mazhab Syafi'i, tapi beliau di situ memposisikan beliau sebagai mujtahid. Dan buku itu jangan kita orang awam pelajari, karena di awal beliau sudah bilang ini kitab saya tulis untuk ulama-ulama yang selevel saya. Nah, kita ini selevel Abdul Wahab Asy-Sya'rani ma bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Akhirnya dia punya mazhab sendiri. Begitu juga kitab-kitab Bidayatul Mujtahid itu kan punya jenjang tahapan nanti. Mazhab Syafi'i saja kita masih bingung ya. Di antara mazhab Syafi'i para ulama saja, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli itu banyak khilafiyah. Sampai ulama mengumpulkan satu kitab namanya Fathul Ali. Perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli. Padahal sama-sama mazhab Syafi'i. Gaya-gayaan mau mazhab-mazhab yang lain. Sudah begitu jadi mujtahid. Itu problem yang terjadi di zaman sekarang. Karena belajar ilmu tidak pakai uslub sistematika. Dan ini bukan hanya masalah fikih, masalah tafsir juga begitu. Ini bahaya juga nih, tafsir tidak menukilkan pendapat para mufassirun, tapi menafsirkan menurut saya ayat ini begini, la haula wala quwata billah. Man fassara ayatan bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang menafsirkan satu ayat dengan otaknya, dia ambil tempat duduk dalam neraka. Man fassara atau man qala fil Qur'an bi ra'yihi faqad akhta'a walau asab. Siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan pikirannya bukan dengan dasar ilmu, maka dia salah walaupun kebetulan benar. Jadi kebetulan benarnya sudah salah. Bagaimana salahnya? Makanya ulama-ulama tafsir itu ketika membuat kaidah satu ayat itu mereka bahas panjang lebar. Gak ada tuh yang seperti zaman sekarang. Hadis satu ayat kemudian kesimpulan hukum. Haram. Bid'ah. Itu bukan sistematika para ulama terdahulu. Coba lihat kitab-kitab yang berbicara tentang hukum. Satu masalah, misalnya bab toharoh. Ada kitab hadis Bulughul Maram, syarahnya Subulus Salam Imam Sun'ani, atau Ibanatul Ahkam Said Alwi Ibn Abbas Al-Maliki. Ibnu Hajar Asqalani yang menyusun Bulughul Maram, setiap satu masalah bab toharoh itu hadis banyak tuh, ayat banyak. Sekarang di korting, satu hadis sudah bisa kesimpulan hukum. Ini yang menjadi problem.
Dikumpulkan semua hadis yang membahas satu masalah tersebut, kemudian bisa mengambil kesimpulan hukum. Itu juga pendekatan bahasa. Dia tahu mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang nasikh, mana yang mansukh, asbabun nuzulnya apa, asbabul wurudnya. Nah, jadi kita belum mampu di situ. Cuma zaman sekarang sudah muncul mujtahid-mujtahid yang selevel dengan Imam Syafi'i. Zaman sekarang nih, zaman kita. Iya kan? Satu hadis Al-Quran, satu ayat, satu hadis, tanpa menukilkan pendapat para fuqaha, langsung dia, ini kesimpulannya begini. Nah, ini namanya mazhab baru, namanya al-madhab at-takabburi. Iya. Mazhab sombong karena tidak tahu diri kan. Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Nabi doakan orang yang tahu kadar dirinya. Karena kita tidak mampu, makanya kita ngikut. Para ulama sudah buat kesimpulan hukum di dalam kitab. Ini kesimpulan hukum ini bukan inovasi ulama, bukan hasil karya pribadi ulama, enggak. Itu hasil pemahaman nas. Dengan kapasitas keilmuan yang begitu luas, mereka mampu memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Makanya dulu terjadi Habib Bagir di Aljazair, ada hakim ini anti mazhab. Kemudian terdakwa ini seorang wanita di Aljazair, itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Ini hakim Makam Puji. Dia bilang kepada wanita tersebut, ini saya mau putuskan pakai hukum Al-Quran dan Sunnah, tidak pakai mazhab. Kamu mazhab apa? Kata hakim. Wanita ini bukan ulama, orang awam. Dia mengatakan kami dari dulu di sini mazhab Maliki. Baik, kau pilih saja. Ini hukum saya gunakan mazhab Maliki atau Al-Quran dan Sunnah. Nah, seakan-akan dibenturkan mazhab Maliki dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata wanita tersebut, oh jelas saya pilih mazhab Maliki. Kenapa? Karena mazhab Maliki itu kita nisbat kepada ulama-ulama bermazhab Maliki yang nanti puncaknya sampai kepada Imam Malik. Jadi memahami hukum berdasarkan pikirannya Imam Malik terhadap Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak mau menggunakan hukum Al-Quran dan Sunnah pakai pikiran ente. Mau pakainya pemikirannya Imam Malik. Makanya ulama-ulama terdahulu itu mereka tegaskan bahwa wajib mengikuti mazhab 4 tadi. Berdasarkan firman fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya pada orang yang berilmu. Ya kita tidak punya ilmu, makanya kita tanya, kita ngikut. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hambali mengarang kitab berjudul Ar-Raddu ala man ittaba'a ghaira madzahibil arba', menolak pendapat orang-orang yang tidak mengikuti 4 mazhab. Salah satu dari 4 mazhab ditolak oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Bahkan di dalam kitab tersebut dikatakan jangan sampai terlintas di dalam benak seorang muslim dia mengatakan, oh ini perkara ini belum tahu nih Imam Syafi'i. Saya di zaman sekarang ini masalah ini saya tahu. Imam Syafi'i belum tahu. Imam Abu Hanifah belum tahu. Imam Malik belum tahu. Imam Ahmad belum tahu. Atau oh ini Imam Syafi'i keliru dalam fatwa ini. Nah, kalau riset saya yang benar ini. Nah itu dilarang keras oleh Ibnu Rajab Hambali. Namanya su'ul adab dan jahil murakkab. Iya, bodoh bersusun-susun. Iya, bodoh kuadrat. Iya. Jadi sudah tidak tahu diri. Yang pertama sombong. Yang ketiga merusak regulasi yang sudah dibuat oleh ulama ribuan tahun. Dirusak. Dan diajak lagi orang-orang awam menjadi mujtahid semuanya. Menjadi mujtahid semuanya. Nah ini perlunya ghayatul bayan, ya, puncak penjelasan. Contoh di dalam Al-Quran, tadi kita bicara fikih, ini tafsir juga itu tidak cukup hanya teks. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalau hanya teks, kita bingung maknanya. Wahai orang-orang beriman,
jangan kalian membatalkan sedekah kalian bil manni, dengan mengungkit-ungkit, wal adza, dan menyakiti. Artinya sedekah bisa batal dengan mengungkit-ungkit. Apakah cukup dengan memahami teks tersebut? Tidak cukup. Maka disitulah ghayatul bayan digunakan oleh para mufassirun. Maknanya adalah la tubtilu ujura sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian. Kata ujura tidak ada dalam Al-Quran di ayat tersebut. Dari mana itu? Penafsiran para ahli tafsir. Nah, berarti butuh yang namanya ghayatul bayan, puncak penjelasan. Perannya para ulama tafsir ketika berbicara Al-Quran. Ada hal menarik. Jadi makanan yang diberikan kepada kita itu secara kejiwaan punya pengaruh dari orang yang memberi. Makanya di situ kan dibilang bil manni. Bil manni itu apa? Kita berikan sesuatu kepada orang, kita ngungkit-ngungkit terus. Sudah ngasihnya sedikit, ngungkitnya sampai 10 tahun. Kamu masih ingat dulu saya kasih 500.000. Kapan itu? Kalau tidak salah 15 tahun yang lalu. Itu hancur pahalanya. Kenapa? Yang pertama sudah menyakiti. Jadi alman dengan wal adza pasti satu jalan. Ngungkit-ngungkit pemberian itu pasti diiringi dengan menyakiti hati orang itu. Makanya Allah kaitkan bil manni wal adza. Maka orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang dermawan, ketika memberikan sesuatu, kan Nabi mengatakan jadi obat. Ta'amus sakhi dawaun wa ta'amul bakhil da. Ya, makanan orang dermawan obat. Makanan orang kikir penyakit. Ini ucapan tidak main-main ini, saudara. Di zaman kita sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan, secara kejiwaan makanan ini dia punya respon dengan orang yang memberi makanan. Nabi katakan orang dermawan ketika memberikan makanan, makanan jadi obat. Karena yang dermawan itu ketika memberikan sesuatu senang hati. Dia masaknya sambil bahagia, ngasihnya juga dengan senang hati, sehingga mentransfer energi positif di makanan tersebut. Ini makanan, dalam hadis kan ada riwayat, kalau yang makan orang yang tidak sholat kan disumpah sama makanan. Ya Allah, ini sudah makan saya, tapi energinya tidak dibuat taat, maka dikutuk oleh makanan. Itu hadis riwayat. Dalam kitab Tanbihul Muqtarrin ada termaktub hadis tersebut. Nah, orang yang bakhil, makanan jadi penyakit. Karena buatnya tidak ikhlas, tidak tulus. Pasti Buffett tuh, aduh ini makan suka keluar berapa nih doi ini. Dia lagi yang datang di tamu. Dari awal masak Buffett tuh. Karena kikir, akhirnya energi negatif itu tertransfer ke makanan. Jadi penyakit. Makanya kami baca di kitab Tabaqatul Aulia, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau punya guru namanya Ibnu Mulakin, yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah. Ada ucapannya Zunun Al-Misri. Zunun Al-Misri seorang sufi, ia mengatakan ma akaltu ta'amam ri'in bakhilin wala mannanin illa wajadtu thiqalahu fi qalbi arba'ina sobaha. Tidaklah saya makan makanannya seseorang yang kikir atau yang suka mengungkit-ungkit kebaikan. Kalau saya makan makanannya itu, saya dapati hati saya ini berat melakukan ketaatan selama 40 pagi, 40 hari. Itu. Karena punya energi negatif masuk ke dia. Sama halnya donor darah. Dulu ada cerita guru sekumpul, Allah yarham. Ya. Memang dalam fikih ulama kontemporer, Syekh Yusuf Gardawi, kan ada kitab fikih kontemporer itu membahas donor darah itu dari darah siapapun itu boleh digunakan. Dan dia masuk kategori sedekah. Sedekah. Jadi bebas mau darahnya siapa bisa dipakai. Itu pendekatan fikih kontemporer. Karena masalah ini kan baru.
Tapi kalau pendekatan tasawuf gak boleh nih sembarangan. Punya pengaruh terhadap jiwa seseorang karena dia sudah menyatu di dalam tubuhnya. Nah itu terjadi. Guru sekumpul itu orangnya kan lemah lembut, bicaranya lembut, halus. Memang karakter orang-orang Banjar begitu. Satu kali beliau sakit, masuk rumah sakit. Didonorlah ada darah, gak tahu darah ini dari mana, dari rumah sakit kasih dipakai itu, transfusi darah. Sampai akhirnya beliau sembuh. Ketika sembuh pulang ke rumah, karakternya berubah, jadi pemarah. Itu satu rumah, satu kampung bingung, makan murid juga bingung. Ini guru kita orangnya penyabar, ini sekarang sedikit-sedikit marah, ngamuk, emosian. Bahkan guru sekumpul juga bingung, ini saya punya, kenapa saya jadi begini? Bingung. Akhirnya coba datang ke gurunya. Ada gurunya, guru Bangil. Datang ke gurunya mengadukan masalah tersebut. Kata gurunya, coba kamu cek darah yang masuk ke tubuhmu ketika di rumah sakit. Coba cek itu. Baik, dicek. Ketika dicek, darah yang didonorkan kepada guru sekumpul diambil dari rumah sakit, dapat tuh data-datanya, ternyata darah milik preman. Darahnya preman. Preman kan suka emosi, suka berkelahi. Ternyata punya pengaruh secara kejiwaan. Nah, setelah itu akhirnya guru sekumpul pergi menemui sang guru, bagaimana nih biar bisa sembuh nih? Kata gurunya, nanti ada bisul. Kamu kena penyakit bisul, nanti keluar darah, biarkan darah itu keluar. Itu darahnya, darah preman itu biar dia keluar. Saya doakan. Ternyata ini luar biasa. Antum bisa tanya di referensi-referensi tentang ilmu kejiwaan. Ini zaman sekarang ini sudah terbukti hal itu ada. Bisa dibuktikan secara empiris di dalam ilmu pengetahuan. Bahkan di dalam beberapa majalah saya baca, ada orang, dia ini laki-laki yang luar biasa, sudah sangat laki-laki, sangat macho. Iya kan? Sangat macho, terkenal tuh, kecelakaan dia di barat. Masuk rumah sakit, ternyata butuh donor ginjal dan juga transfusi darah. Keluar dari rumah sakit jadi kemayu. Ternyata darah yang digunakan banyak darah perempuan. Untung saja dia tidak haid. Begitu juga ada, ini terjadi. Ini orang bawa sepeda saja tidak bisa. Bawa sepeda tidak bisa. Laki-laki masuk rumah sakit, dapat donor ginjal atau jantung, iya kan? Darah juga. Tahu-tahu jadi pembalap motor. Itu satu rumah, heran lah. Ini sepeda saja belum bisa, kok bisa jadi pembalap? Ternyata itu dicek, yang donor jantungnya itu pembalap, mantan pembalap, meninggal kecelakaan, jantungnya disumbangkan, dia hidup, akhirnya energi itu masuk. Nah itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanan orang dermawan, obat. Makanan orang bakhil, penyakit, dawa. Makanya kalau datang di rumah para ulama, ya makan banyak-banyak. Tapi pakai adab juga. Kalau sedikit dimakan. Hitung-hitung juga sama Sahibul Bait. Iya. Nah, karena jadi obat. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini saya sarankan ikuti pengajian Al-Habib Bagir, terlebih khusus masalah fikih, ya. Itu Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah Haddad, yaitu ilmu-ilmu yang wajib itu berkaitan dengan amalia ibadah kita sehari-hari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka bihamdika
asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa la afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.